Rerajaan yang dirajah itu kan aksara-aksara. Itu ya sa, ba, ta, a, i. Nama ya tadi ya. Itu juga tadi timbul bumi, banyu, geni, angin. Bahwasanya tubuh ini terjadi dari 4 unsur tadi. Jadi Pak Mangku bukan nulis macam-macam ke sana kan? Ya, enggak. Itu hanya pemahaman bahwa tubuh ini adalah seratane Gusti. Kalau dalam bahasa Jawa itu tubuh ini seratane Gusti. Sing kudu yang harus dijaga kesehatannya. Ini. Ya karena itu Pak, upacara itu kan sebagai yang tadi saya pernah katakan itu adalah simbol. Itu perilaku yang harus kita terapkan disebutkan dalam satu upacara tadi. Nah, para pendahulu kita, katakanlah leluhur kita, itu mengadakan upacara seperti itu kan dia sudah benar-benar kewahyan. Nggak ngawur lah, nggak cuma sekedar biar rame kan, enggak. Dan kewahyan, karena itu wahyu yang diturunkan para leluhur terus dilaksanakan dalam bentuk upacara tadi. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Sahabat Menara Channel dan umat Hindu se-Nusantara serta pemerhati budaya Nusantara. Kembali kami di Menara Channel bersama Romo Mangku Sargun. Jadi mudah-mudahan nggak bosan. Ya. Nah, di momen ini ya, waktu ini kami ya di Menara Channel ingin menggali kembali berbagai macam upacara yang dilakukan selama tahapan hidup manusia. Artinya mulai upacara pernikahan, kemudian upacara kehamilan, kemudian anak lahir, kemudian anak menginjak dewasa, kemudian sampai kembali ke Tuhan Sang Hyang Widi Wasa. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini kami akan lakukan secara seri ya, sesuai dengan upacara yang sudah kita lakukan. Artinya momen-momen ini akan mengikuti berbagai tahapan, kemudian tentunya waktunya menyesuaikan karena tidak bisa dilakukan pengambilan video sekaligus penjelasan setiap hari. Ya kan? Jadi nanti kita contoh ketika kita ada orang hamil, kita akan ikut liput upacara umat Hindu yang sedang hamil. Kemudian ketika menikah sama juga. Nanti liputan-liputan ini akan kami kompilasi di tadi upacara manusiayatnya istilahnya, atau upacara-upacara terkait dengan kehidupan manusia dari mulai lahir sampai kembali ke alam kasedan. Jadi, nah untuk kali ini kita akan membicarakan terkait dengan upacara menginjak dewasa. Nah, kalau istilah-istilah yang umum kan namanya Raja Singa, ada juga yang Raja Swala. Kemudian kalau teman-teman Muslim ada tetak, ya, tetak atau kitanan, ya kan. Kemudian ada juga upacara pangur dan lainnya. Nah, kita nanti akan bahas terkait dengan upacara ini dengan Romo Mangku Sargun yang beberapa waktu lalu habis melaksanakan upacara ini. Nah, kemudian tidak perlu perkenalan lagi lah, ya kan? Karena udah banyak yang kenal, ya kan? Jadi kalau kita kenalkan lagi nanti tambah terkenal kan repot. Nanti hostnya kalah terkenal jadi ya. Nah, kemudian dari upacara yang dilakukan ya Romo Mangku Sargun. Kemarin kan saya juga hadir mengikuti kan dari awal sampai selesai, walaupun di persiapan kita nggak ikut, ya kan. Nah, dari upacara-upacara tadi pertama kan ada sesaji tuh yang cukup dilihat mungkin agak kelihatan banyak kan, karena digelar dalam satu meja yang panjang. Kemudian tapi secara isi kan sebenarnya nggak banyak. Iya, nggak banyak. Karena di sana bagian-bagian kecil lah yang tidak ukuran sesaji yang besar-besar yang secara mungkin biayanya habis berapa itu kan kadang orang takut ini kan.
Nah mungkin Romo Mangku bisa jelaskan dulu. Tadi kan prosesinya kan Romo Mangku kan atur-atur sesaji, Iya. mengaturkan sesaji. Kemudian sesaji apa saja sih yang untuk upacara tadi menginjak dewasa? Ya. Monggo. Itu tadi kemarin tuh kita kan dari bawah ya. Kita itu kan ada cok bakal. Kita tetap kan setiap upacara kita mesti selalu menggunakan cok bakal. Cok bakal. Terus itu ada sego kokoh itu. Nah, artinya itu untuk yang alam bawah ya. Kita untuk penghormatan kepada alam. Karena alam inilah, alam semesta inilah yang menjadikan kita itu hidup. Betul. Nah, kita itu tadi. Yang kita simpulkan dengan ageman jangkep itu. Itu kan ada ageman jangkep lanang wadon. Oke. Kemudian sesaji lainnya? Terus itu ada apa? Kinangan sebagai simbol dari kaluhuran itu. Terus ada kupat lepet, jenang sengkolo itu. Sampai nanti kepada itu yang namanya pisang ya tadi. Sampai pisang. Itu ada pisang raja, ada pisang tulang. Pisang tulang itu pisang susu pisang ya? Ambon. Ambon ya, Ambon pisang ya. Ambon. Lalu pisang kepok urang. Nah, itu filosofisnya bahwa kita lahir itu, kita hidup di alam semesta itu, kita harus bisa kan menjadi seorang satrio, harus menjadi seorang satrio. Tubuh ini harus berjiwa seperti satria, yang tentunya satrio ini, tubuh ini bisa memberi ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman atau memberi dulangan atau pengetahuan-pengetahuan. Supaya dalam proses perjalanannya kita tidak gagal. Itu kepok orang itu tadi. Itu adalah sesaji yang mungkin nanti bisa dilihat di video yang tayang lah ketika ini disampaikan ya. Kemudian secara proses tadi kan Romo Mangku pasrah sesaji ya. Atau atur-atur lah bahasa kerennya gitu kan. Atur-atur bukan mengatur maksudnya ya. Kemudian setelah itu dilakukan ada proses mengganti pakaian ageman sang anak yang mau diupacarai ya. Untuk ganti ageman untuk jamasan atau siraman. Artinya ada baju khusus. Ya, ada baju khusus. Baju khusus ya. Nah, di baju khusus ini ada makna tersendiri nggak? Ini bahwa untuk upacara pembersihan, karena kita untuk selalu menserahkan diri atau kita ngerti akan perjalanan hidup kita, makanya kita memakai baju khusus atau baju khusus yang sudah diberi istilahnya rajan atau tulisan. Ya, ada tulisan ya. Oke. Baju khusus yang dirajah ya kan. Rajah itu ada berbagai macam tulisan yang punya makna tersendiri sesuai dengan upacara yang dilakukan. Sesuai dengan upacara. Ya. Kemudian setelah mengganti ageman, berikutnya kan sungkeman. Nah, itu sungkeman ke orang tua ya. Ke sungkeman orang tua. Itu bahwasanya kita itu ada. Itu karena orang tua. Ya. Makanya kita harus sungkem sujud lah kata bahasanya. Mohon restu memberi penghormatan bahwa tubuh ini mau untuk melakukan upacara pembersihan atau jamasan siraman tadi. Nah, kalau tadi kan kemarin kan sang orang tua kan masih lengkap nih. Iya, ada bapak sama ibu. Nah, ketika bahkan ada juga kasus yang tinggal ibunya saja atau bapaknya saja dengan berbagai sebab. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah bisa digantikan dengan kakek atau nenek? Bisa. Berarti tetap ya sungkemannya berarti ada dua ya? Tetap ada sungkeman. Tapi hanya bapaknya nggak ada, diwakilkan oleh kakeknya. Oke. Dan orang tua, karena itu masih ada garis keturunan ya. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain ya? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke. Jadi ini jelas. Jadi ketika sungkeman itu harus ke orang tuanya sendiri. Ya, karena kan apa tuh Mas? Dari itu kan mengingatkan kita bahwa kita itu ada karena mereka. Nah, orang tua ini tadi ada karena ada simbahnya. Kalaupun nanti orang tua itu tidak ada, katakanlah mungkin yang satu bisa simbah yang mewakili. Nah, ini catatannya, jangan sekali-sekali sungkeman dengan orang lain selain orang tua. Nah, ini catatannya penting. Ya kan? Jadi nanti aneh jadinya. Iya. Nah, setelah sungkeman tadi kan ada upacara
jamasan ya. Jamasan. Jamasan itu siraman. Kalau mungkin teman-teman Bali bisa dilukat. Ya, istilahnya kalau Jawa itu ya jamasan, kalau di Bali itu ya lukatan. Itu kan sama, istilahnya kan pembersihan. Ya, nah di prosesi jamasan ini apa saja sih yang dilakukan? Nah, jamasan itu kan dilakukan oleh 7 orang sepuh atau Sabto Probo kalau dalam bahasa. Ya. Bahasanya kita untuk pembersihan jagat ini kan kalau di dalam tubuh ini jagat kan lapisannya 7. Ya. Mulai ulu, kulit, otot, getih, balung, sungsum. Jadi orang-orang sepuh itu sebagai simbolnya bahwa untuk menjamasi itu dengan doa-doa yang dia diberikan agar tadi Sukerto Molo ini hilang, bisa lepas dari badan. Ya. Nah, 7 orang ini diwakili oleh siapa saja nih? 7 orang ini diwakili ya, yang jelas itu dari 2 orang tua. 2 orang tua dari simbahnya yang ada garis simbah keturunan. Berarti kan dari bapak sama ibu ya? Iya, dari bapak sama ibu itu. Berarti itu udah ada 6 orang, artinya kan kalau lengkap 6 orang. Nah, yang satu ini? Ya bisa mbah buyutnya. Kalau ada. Kalau anggaplah buyut ini udah nggak ada, artinya mungkin bisa ke arah Pak D, bisa ke sana ya. Artinya masih ada garis keturunan. Ya. Terus selain siraman tadi, apa namanya? Ada kan kemarin kalau nggak salah kan ada semacam kayak tepung. Iya, tepung 5 warna. 5 warna ya. Nah ini kenapa harus 5? Nah, itu kan simbol itu bumi, banyu, geni, angin, dan wujud tubuh tadi. Yang menjembatani kita kan terjadi dari 4 elemen. Tadi ya. Elemen itu yang menjadi satu. Itu sebagai kekosok. Jadi untuk digosokkan, kemudian baru tubuh ini, raga ini katakanlah itu terjadi karena unsur-unsur tadi. Ya. Kemudian untuk airnya, tirtanya. Ini airnya dari mana nih? Adakah air khusus? Tirta kita ambil ya dari berbagai sumber. Yang jelas kan sumber di dekat kita. Ini ya ada di sumbernya di Pamenang. Ya kebetulan untuk tirta yang di Gunung Wilis itu yang sering kita pakai untuk upacara itu kita upacara. Jadi kalau di Dalam Gua ada 7 sumur itu ya dia mencari tergantung keluarga masing-masing ya. Tergantung keluarga masing-masing. Oke. Ada 7 sumber lah katakanlah seperti itu. Jadi proses siram atau jamasan sampai dengan 7 yang dijamasi dengan sekar setaman. Ada tambahan kembang setaman. Iya, kembang setaman. Jadi air tadi dikumpulkan, tambah lagi dengan sekar setaman. Kembang setaman. Yang menyebut bahwa sari-sari alam semesta ini yang menjadikan tubuh kita ada. Ya. Nah mungkin untuk anak-anak muda mungkin bingung kembang setaman itu kalau tamannya taman Bungkul itu bagaimana gitu kan? Kan luas banget itu kan. Kembangnya berapa gitu ya? Enggak seperti itu ya. Apalagi Taman Mini Indonesia Indah repot lagi nanti. Nah, kembang setaman ini tamannya seberapa ini? Ya kita carilah bunga-bunga, katakanlah bunga yang ada di sekitar ini dari berbagai warna-warna tadi sebagai simbol-simbol tadi yang menjadikan tubuh kita itu ada ya. Jadi nggak perlu harus nyari kalau dalam bahasa Sanskerta kalau di kita itu kita mengucapkan mantra Sabata Ai Nama Siwaya. Kan itu. Dari unsur sana ya. Iya. Baik. Mungkin ini udah jelas ya, bukan taman mini ya. Gitu kan. Kemudian setelah jamasan kan sang anak ini kan dibopong. Atau diangkat oleh kedua orang tua ya. Nah ini kenapa sih harus diangkat? Kenapa harus orang tuanya? Ya karena orang tua itu kan yang mengadakan, yang melahirkan. Dia dibopong artinya karena dia sudah melakukan suatu pembersihan semala tadi, dia dibopong kembali. Oke, udah. Kembali dibopong untuk mulai ganti baju lagi ya. Ganti baju. Yang ganti itu baju itu kan lagi. Baju yang khusus juga. Ya. Berarti baju kedua ini juga baju khusus lagi ya. Khusus. Ya. Kemudian setelah ganti ageman nih. Iya. Kalau seingat saya kan kemarin ada kepembaringan, ada upacara namanya pangur. Pangur, ya. Nah, kalau pangur ini di Jawa juga mulai hilang. Iya. Ya kan, di Jawa mulai hilang. Kemudian kalau di Bali namanya metatah.
Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dari tayangan ini, nanti upacara Pangur di Jawa itu bisa lestari kembali. Ya. Nah, kenapa kok mesti ada upacara Pangur? Upacara Pangur itu adalah suatu upacara yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya nafsu-nafsu tadi. Satribu itu ya. Satribu tadi, ya. Yang membuat kita gelap. Makanya di Pangur itu istilahnya kita ditegaskan, atau kalau dalam bahasa Jawa didunungke. Didunungke. Biar dunung biar ngerti. Dunung biar ngerti. Biar ngerti. Kenapa harus gigit suruh? Karena setiap perjalanan kita itu harus selalu menggunakan rasa tadi. Rasa tadi. Tidak menggunakan olah pikir. Tapi yang kebanyakan kan orang selalu menggunakan olah pikir. Rasa udah dilupakan. Rasa sudah hilang. Ada itu gigit suruh, terus akhirnya ada tebu itu yang wulung. Berbulung. Jadi dari rasa itulah tadi yang menjembatani kita untuk mantap gitu loh. Mantap. Akan kesejatian kita. Gitu. Oke. Jadi istilahnya kita didunungke, dingertekke. Ya. Bahwa setiap kita beraktivitas, kita harus selalu menggunakan rasa. Oke. Gunakan rasa dan rasio, ya kan? Bukan hanya rasio tok. Iya. Biar kita nanti kalau ada rasa, artinya kan tepo sliro itu akan ada rasa menghormati, unggah-ungguh, itu ada. Nah, mungkin ini kadang banyak ya yang kadang mungkin bertanya-tanya gitu kan. Upacara menginjak dewasa ya kan, dengan banyak istilah tadi kan, Raja Singa, Raja Suwala, Tetak dan lainnya, Hitan dan lainnya. Kemudian mungkin pertanyaannya, atau ada yang bertanya, ini menginjak dewasa kok yang diupacarai anak-anak kan itu kan, belum dewasa ini. Tapi sebelum ke sana mungkin saya akan sedikit kriteria terkait dengan anak-anak kan, dari sisi umur. Jadi kalau saya baca di websitenya Kementerian Kesehatan, ya kan. Jadi untuk perkembangan anak ini kan oleh anak-anak ya, balita dulu kan. Artinya kalau balita jelas lah di bawah 5 tahun itu masih balita. Jadi kalau balita diikutkan upacara menginjak dewasa, ya nggak bisa. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah ketika anak-anak. Nah, masa anak-anak ini adalah masa usia 5 sampai 9 tahun. Kemudian remaja itu 10 sampai 18 tahun atau 19 tahun lah. Kemudian dewasa itu adalah 19 tahun sampai 59 tahun. Masa produktif. Kemudian lansia itu adalah 60 tahun ke atas. Nah, kalau kemarin yang dilakukan ini kan anak usia kelas berapa kelas? Ya sekitar umur 10 sampai 12 lah. 10 sampai 12 tahun. Artinya kan masa remaja sebenarnya kan. Kalau dari sisi kesehatan, artinya kan masa remaja. Tapi kenapa kok ini menginjak dewasa ini? Mungkin bisa dijelaskan. Begini. Kan tadi kan itu garis besar secara umum. Betul. Artinya menginjak dewasa agar si anak dalam prosesnya tadi dari masa perubahan. Karena kita sudah diupacarai, kita dunungkan dengan berbagai proses di upacara tadi. Kan ada yang namanya Pangur, ada geget suruh, terus ada tebu itu, ya kan? Agar nanti di dalam perjalanan, di masa remajanya, dia benar-benar menggunakan masa remaja itu dengan baik. Jangan sampai tubuh ini tadi dibikin tidak baik, artinya dilukai sendiri. Kemudian kapan nih sebagai orang tua ini tahu, oh ini anakku sudah harusnya ikut upacara ini nih. Tandanya apa? Selain faktor usia tadi. Biasanya upacara ini dilaksanakan anak, kalau yang laki-laki itu perubahan suara. Berarti ya ada perubahan pita suara tadi ya. Kalau di perempuan mulai datang bulan itu. Atau laki-laki keluar kumis gitu kan. Ya itu. Ya. Karena ini adalah anak, kalau di masa ini tidak diberi pemahaman nanti di keremajaannya
dia akan apa ya? Istilahnya kalau sekarang tuh akan membabi buta, karena dia tidak paham. Kalau anak sudah, katakanlah seorang cewek, kalau sudah datang bulan itu harus menjaga ini. Kan gitu. Jadi kalau upacara ini dilakukan benar-benar menjelang, benar-benar mau dewasa, artinya usia 19 tahun, telat ya? Loh, ya telat. Kan orang dibikin ngerti untuk menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Agar keremajaannya. Betul. Apa nanti setelah remaja kan tua dan akhirnya sakit dan akhirnya mati. Dia tetap menjaga tubuh ini. Ya. Kan itu. Tadi kan setelah itu kan nanti ada upacara-upacara tadi. Betul. Yang ada upacara apa? Setelah nanti itu tadi kan setelah Pangur itu ada asapan untuk menginjak tanah itu. Bahwa dunia itu seperti ini, alam semesta itu seperti ini. Ya. Jadi ketika dia setelah Pangur kan dia anggaplah dia sudah mulai menjelang masuk dewasa kan. Kriteria dewasa secara upacara. Bukan secara umur. Nah, ini perlu diperjelas lagi kan. Karena kadang kan orang remaja belum tentu dewasa. Biasanya kan seperti itu. Kok gitu? Yang dewasa kayak anak-anak lo banyak gitu kan. Makanya di masa-masa perubahan ini, kenapa diadakan upacara, itu dikasih ngerti. Upacara itu kan mengerti. Dikasih pengertian. Kan makanya yang menarik adalah setiap tahapan itu kan dijelaskan kan. Ada semacam apa nama istilahnya dicondro ya. Dicondro artinya dijelaskan apa sih yang proses itu dilakukan, tujuannya apa atau maknanya bagaimana. Ya itu. Makanya kan di dalam setiap upacara kita itu ya tidak terjebak hanya di ritualnya saja. Betul. Ritusnya yang harus dilaksanakan. Kalau upacara kadang sekarang upacara beres tapi ritusnya itulah. Nggak ada rasanya sama sekali. Nah itu yang kadang cuma upacara buang-buang duit istilahnya. Nah tadi kan setelah Pangur ada proses tadi kan, sebelum menginjak tanah kan ada lewat asepan tadi kan. Asepan. Nah, tadi untuk menjelaskan tadi ya. Mungkin ditambahkan lagi di asepan ini tujuannya apa sih? Nah, itu kan asepan tadi ya jempol ibu jari kaki disatukan. Nah, kita mohon pada si anak yang sudah diupacarai untuk menapakkan di bumi itu untuk selalu mengeterapkan sifat-sifat walasase tadi. Sifat-sifat yang sudah diupacarai tadi. Agar nanti terjadi keseimbangan. Langkah-langkah jelas ke depannya akan melangkah. Karena setiap tapak kaki melangkah itu meskipun dalam melangkah itu berbeda, tapi itu masalahnya sudah berbeda. Kita menampakkan kaki kanan dan kaki kiri itu mesti masalahnya berbeda. Betul. Tidak sama. Padahal dalam kehidupan ini selalu berganti. Ada siklusnya. Nah, maka tadi diadakan, kalau bahasa jadi adakan pendunungan tadi. Pemahaman tadi lah. Biar dunung atau ngerti. Ya. Dari proses tadi. Oke, setelah upacara asepan, kemudian ada upacara reraja. Nah, apa yang diraja dan tujuannya apa? Ini rerajaan yang dirajah itu kan aksara-aksara. Itu ya sa, ba, ta, a, i. Tadi ya. Itu juga tadi timbul bumi, banyu, geni, angin. Bahwasanya tubuh ini terjadi dari 4 unsur tadi. Jadi Pak Mangku bukan nulis macam-macam ke sana kan? Enggak. Itu hanya pemahaman bahwa tubuh ini adalah seratane Gusti. Kalau dalam bahasa Jawa itu tubuh ini seratane Gusti. Sing kudu yang harus dijaga kesehatannya. Jangan sampai tubuh ini pada masanya akan terjadi masalah. Karena kalau terjadi masalah, nanti yang repot yang manggon tadi. Makanya harus dijaga. Dirajah itu ditunjukkan berhenti. Sebenarnya bukan menulis baru. Kenapa ketika kita lahir kan sebenarnya kan sabata aina masiwaya sudah ada di badan kita. Sudah ada. Kita hanya pemahaman saja. Karena selama ini kan jarang, itu kan dipahami, dibuka, diwiwir, itu kan jarang. Ilmu rahasia. Sabata aina masiwaya dalam badan itu ilmu rahasia.
Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh mempelajarinya. Jadi kita nggak perlu buka inilah. Ya biar paham lah. Biar paham. Berarti kalau istilah Jawa asal mula bukane. Nah, itulah. Tahu dari mana dan ujungnya akan kemana. Iya. Ya. Kemudian tadi setelah rerajaan, kemudian berikutnya adalah upacara potong rambut. Ya kan? Jadi sifat-sifat nafsunya, sifat-sifat egoisnya tadi kita lepas. Jadi ini potong rambutnya bukan potong segi atau potong poni itu enggak ya. Jadi simbol. Ini potong. Itu kan hanya simbol. Karena kalau kita berbicara masalah yang dalam, rambut yang di kepala, rambut yang di ulu ini sudah beda. Sudah beda-beda, betul. Ini sudah beda. Pengaruhnya juga sudah beda. Betul. Nah inilah yang menjadikan kita itu akan kegelapan. Ya. Makanya harus dipotong, ngerti. Jadi itu harus dipahami itu. Ya. Biar kita tidak terjebak lah. Oke, kemudian setelah itu kan pemasangan ini ya. Skarawista. Nah, kenapa harus dipasang ya? Apakah upacara udah selesai atau gimana? Nah, yaitu menandakan bahwa tubuh yang setelah tadi diupacara itu jasad itu bahwasanya kita harus selalu menggunakan tadi apa rasa dan rasio tadi. Ya. Ini diikat, kita sudah paham, ngerti, baru kita mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial. Nah, penjelasan seperti ini mungkin yang selama ini nggak pernah didapatkan ya kan? Karena orang hanya berpikir langsung upacara ini gitu kan. Jadi banyak sekali lah upacara di Jawa maupun di tempat lain itu kadang keluarga yang mengadakan upacara itu hanya bingung di dapur. Iya, kan? Kebanyakan hanya seperti bingung itu. Di dapur, kemudian bingung menyambut tamu, ya kan? Ya. Tanpa terlibat langsung dalam prosesi upacara. Ya. Padahal sebenarnya ketika upacara, yang berperan penting itu adalah yang diupacarai. Iya, betul. Sama yang melakukan upacara. Ya. Nah ini kadang yang mungkin perlu menjadi perhatian. Kenapa banyak upacara itu gagal secara rasa, walaupun secara prakteknya jalan, tapi secara rasa ya habis upacara hanya mikir utang. Nah, kan ini kan banyak terjadi, ya kan? Mau upacara mantu, upacara pancayanya lainnya itu banyak upacara dilakukan hanya setelah upacara mikirnya, wah ternyata masih punya hutang kita, gitu. Nah, artinya ini yang perlu dievaluasi bersama. Kenapa? Supaya upacara itu jadi bisa dirasakan, ya kan? Sang pelaku upacara, keluarga yang punya upacara itu bisa merasakan, tidak hanya memikirkan urusan dapur, urusan tamu. Sebenarnya itu yang harus konsentrasinya harus dirubah. Ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Ya ini. Ya karena itu Pak, upacara itu kan sebagai yang tadi saya pernah katakan itu adalah simbol. Itu perilaku yang harus kita terapkan disebutkan dalam satu upacara tadi. Nah, para pendahulu kita, katakanlah leluhur kita, itu mengadakan upacara seperti itu kan dia sudah benar-benar kewahyan. Nggak ngawur lah, nggak cuma sekedar biar rame kan enggak. Dan kewahyan karena itu wahyu yang diturunkan para leluhur terus dilaksanakan dalam bentuk upacara tadi. Nah, karena jarang upacara ini digulung kembali, hanya digelar saja. Hanya menggelar. Makanya ya setelah upacara kadang ya sudah habis. Jadi, kalau sudah sih emang nggak apa-apa. Habis upacara mikir utang ini jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi ada filosofis tersendiri lah yang harus dipahami. Karena kan leluhur kita kan orang-orang hebat sebetulnya. Leluhur kita itu tidak banyak ngomong, tapi praktek. Kembali lagi ya, lagu, lampah, ucap. Ya. Jadi sastra Zendra ini terus dibaca, alam semesta ini terus dibaca. Setiap masa-masa peralihan, Ya. Bukan hanya ngomong. Ngomong itu banyak lah. Gampang. Ya. Pertanggung jawabannya yang susah gitu. Ya. Nah,
Untuk sahabat Mandala Channel, ini adalah gambaran ya, jadi upacara menginjak dewasa. Jadi di sini bukan bicara umur, ya kan? Bicara adalah tanda-tanda kedewasaan itu muncul kepada laki-laki maupun perempuan. Terkait nama banyak, ada Raja Swala, ada Raja Singa, ya kan? Teman-teman Muslim punya tetak, ya kan? Punya khitan, ya kan? Kemudian kalau di Jawa ada tambahan lagi pangur tadi atau potong gigi. Itu juga harus dilakukan ketika menjelang dewasa. Iya. Nah, artinya di sana bukan karena umur. Sekali lagi saya tekankan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa masih anak-anak atau menjelang remaja kok upacara menginjak dewasa? Nah, ini perlu dipahami. Bagi yang bertanya-tanya, mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini bisa memahami, ya kan? Bisa mengerti, ya kan? Dan harapannya bukan menjadi sesuatu yang digunjingkan. Karena yang penting saat ini adalah praktek atau laku dan lampahnya. Kalau cuma sekedar ngomong itu gampang dan banyak orang yang bisa melakukan. Tapi untuk praktek langsung melakukan di keluarga kita sendiri, kemudian di masyarakat, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian kemarin saya juga ada yang menghubungi, memberi saran juga, Mas Tio, ya kan, lebih baik untuk upacara-upacara seperti itu dilakukan massal, ya kan, dilakukan massal. Kenapa? Supaya biaya juga bisa ditekan. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau biaya-biaya yang bisa ditekan tadi bisa dimanfaatkan lain untuk kepentingan sekolah, kepentingan ekonomi masyarakat dan lainnya. Jadi kadang kalau umat kan kadang perlu, saya mau mengundang lingkungan nih, ya kan, untuk pesta-pesta. Nah, mungkin upacaranya bisa dilakukan secara bersamaan satu desa, ya kan. Tapi kalau masing-masing keluarga pengen mengadakan pesta, silahkan sendiri-sendiri. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan bersama supaya ke depan upacara yang kita lakukan itu keguyup rukunan sesama warga desa atau satu warga di pura itu bisa bersama-sama. Iya. Ya kan, dengan biaya yang relatif murah, ya kan, tapi tujuan upacara bisa terlaksana dengan baik. Kemudian tentunya kalau ingin ada tambahan upacara pesta di masing-masing keluarga, silahkan kembali ke masing-masing keluarga. Nah, ini mungkin juga perlu kita pikirkan, bukan hanya untuk menginjak dewasa, tapi seperti upacara ruatan, tadi panggur tersendiri dan upacara-upacara lain bisa dilakukan secara bersama-sama supaya tidak banyak membuang biaya yang sebenarnya bisa dihemat dan bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, yang lebih positif. Mungkin itu obrolan kita, nggak panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita obrolkan bisa diambil manfaatnya. Dan tentunya untuk para pemerhati budaya Nusantara, mudah-mudahan ini jadi tambahan pengetahuan supaya ke depan upacara-upacara yang diwariskan oleh leluhur kita bisa terus berkembang dan anak cucu kita nanti bisa menikmati dari upacara-upacara ini, bukan hanya mendengarkan cerita. Untuk Romo Mangku Sarkun, terima kasih. Kemudian tentunya mohon maaf apabila ada salah ucap selama proses pengambilan video ini dilakukan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung Mandala Channel dengan cara like, comment, subscribe, dan membagikan apa yang kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya terkait dengan upacara serupa, mungkin nanti di pernikahan, kemudian di masa hamil, dan lainnya. Dan terakhir saya tutup, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Jarbasuki Mawabelo.